Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semuanya? Hari ini sepertinya nihil ya? Nihil. Saya absen terlebih dahulu biar tahu nihil atau tidaknya. Agista hadir. Agustin, Amalus, Anindya hadir. Oke anak-anak, alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat dan hadir semuanya. Pada hari ini kita mulai materi baru ya. Sebelumnya kita mempelajari iman kepada malaikat, di mana di situ ada Quran surat Al-Baqarah 285. Nah, hafal ya, masih ingat ya? Kita suruh beriman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan juga rasul-rasul Allah. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, di mana kita akan mengkaji tentang kedua surat tersebut dan di situ ada tentang perintah untuk kita tidak boleh mendekati zina, tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Ya anak-anak ya, sekarang kita masuk kepada materi tadi tentang larangan mendekati zina dan pergaulan bebas. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu ada satu, nanti kita akan mempelajari tentang menganalisis Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur beserta hadis yang berkaitan tentang larangan pergaulan bebas. Yang kedua adalah memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina beserta hadis yang terkait. Terus yang keempat itu adalah mengidentifikasi bagaimana cara kita agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Setelah itu ada lagi membaca dengan tartil yang benar Quran surat Al-Isra 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan hukum bacaan tajwid dan makhraj hurufnya yang benar. Serta tujuan pembelajaran yang terakhir adalah mendemonstrasikan hafalan tersebut dengan baik dan benar serta lancar. Ya, tadi sudah saya sebutkan tentang tujuan pembelajarannya tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba apakah ada yang tahu tentang pergaulan bebas itu sih apa? Pul. Berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Nah, berdua-duaan dengan lawan jenis di tempat yang sepi. Karena apa? Akan menimbulkan syahwat serta perbuatan zina itu. Nah, oke. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang tolong perhatikan layar di depan ya. Di situ ada lafal tentang apa yang akan kita pelajari. Di situ ada Quran surat Al-Isra ayat 32. Di mana tadi Quran surat Al-Isra 32 itu menjelaskan tentang larangan mendekati zina ya. Kita baca bersama-sama Quran surat Al-Isra 32. Saya awali dulu dengan bacaan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabilan. Di situ artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, tadi sudah saya bacakan. Sekarang kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Wahid, Isnen, Salas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Quran surat Al-Isra ayat 32. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jangan sampai kita melalui jalan tersebut.
tersebut. Ya tidak? Iya. Tadi kita sudah membaca apa lafal dari Quran surat Al-Isra 32 dan kamu juga sudah membaca artinya. Coba kalian renungkan, sebenarnya perbuatan zina itu perbuatan yang keji. Nah, kejinya tersebut seperti apa? Nanti kita akan pelajari tentang zina. Sebelumnya, coba David, kamu sudah pernah mendengar kata zina? Sudah. Apa coba pengertian zina itu apa menurut kamu? Zina berasal dari kata zona yasni, hubungan layaknya suami istri yang sudah mukhalaf atau balik tanpa ikatan pernikahan. Iya, betul sekali. Nah, apa itu? Nah, zina itu adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan yang sah. Itulah pengertian dari zina. Nah, nanti zina itu juga akan dibagi menjadi dua. Ada zina dan zina khairul muhsan. Nah, itu paham ya? Masuk ke kegiatan diskusi ya. Saya akan membagikan di sini ada tentang gambar dan juga sebuah cerita. Tolong nanti ini kalian cermati, dikasih argumen kalian apakah itu perbuatan mendekati zina dan suatu perbuatan pergaulan bebas atau tidak. Kamu kemukakan nanti di kertas ini. Setelah itu didemonstrasikan di depan kelas. Paham ya? Saya bagikan lembar jawabnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah? Selesai? Sudah? Selesai belum? Sudah? Kalau sudah, coba kelompok siapa yang berani maju ke depan untuk berargumen tentang tadi hasil diskusi. Kelompok 2. Oke, monggo silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatannya demi kepuasan semata. Karena seiring perkembangan zaman, semakin pudarnya ilmu agama berawal dari pengaruh budaya barat yang negatif semakin memperburuk kondisi. Selain dipengaruhi oleh budaya barat, kurangnya kesadaran diri dan pendidikan juga menjadi penyebabnya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin menanggapi? Tadi sudah dijabarkan oleh kelompok 2 bahwa kenapa sekarang banyak anak remaja yang rela melepaskan kehormatannya. Bahwa karena ada perkembangan zaman dan apalagi tadi Mas? Zaman dan Masuknya budaya barat. Coba dari kelompok lain yang bisa menanggapi. Oke, kelompok 3. Silakan, Mbak. Saya sebagai Aulia ingin bertanya, bagaimana cara kalian untuk tidak mendekati zina? Tadi ada pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana upaya supaya remaja tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Monggo, mau dijawab oleh siapa? Saya akan menjawab Oh, Bintang. Dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, berpuasa, dan memperbanyak istighfar. Iya, betul sekali ya, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, berpuasa. Betul sekali. Karena apa? Ketika kita jauh dari Allah itu setan yang mendekat. Iya tidak? Iya, padahal tadi bab ini kita supaya apa? Membentengi diri. Begitulah analisis tentang Quran surat Al-Isra 32. Anak-anakku sekalian, tadi sudah dipresentasikan dari perwakilan beberapa kelompok ya tentang larangan mendekati zina. Coba dari tadi yang saya jelaskan, adakah
yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi ini. Hikmahnya itu apa ketika kalian sudah mendengar Quran surat Al-Isra 32? Terus bagaimana ketika Quran surat Al-Isra 32 itu diterapkan di dalam diri kalian, itu apa yang kalian rasakan? Ya, silakan, siapa yang bisa? Devi, maju Devi. Sini aja Mbak, maju Mbak. Nah, yang lain perhatikan ya. Monggo Devi, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan hikmah yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini yaitu saya jadi mengerti apa itu zina, ayat-ayat dan hukum yang mengatakan tentang zina, macam-macam zina, dan bagaimana cara untuk menghindari zina. Iya, betul sekali. Ya. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita menganalisis tentang Quran surat Al-Isra 32, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang Quran surat An-Nur ayat 2, di mana di dalam Quran surat An-Nur itu tentang hukuman apa yang akan kita peroleh ketika kita melanggar kita melanggar perintah Allah. Ya, itu akibatnya di mana didapatkan kita di dunia dan akhirat. Ketika kita melanggar Al-Isra 32, harkat martabat kita turun, rezekinya seret. Iya, karena apa? Sudah melanggar, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Semuanya kita bersumber kepada Allah. Allah memberikan perintahnya, memberikan larangannya, memberikan kita suatu peringatan ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu saya minta, cobalah mulai sekarang kalian harus kembali ke jalan yang benar. Jalannya sudah benar kan? Sudah, kita perbaiki dengan banyak membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan. Kalian sudah jawab sendiri ya. Nanti pulang mulai deres membaca Al-Quran. Seayat, tambah 2 ayat, 3 ayat. Paham? Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.